Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya Mustazhim Suhaidi. Kali ini video saya akan melanjuti video sebelumnya tentang pemrograman berbasis web menggunakan framework Laravel. Langkah cepat belajar Laravel. Video kali ini saya akan membahas tentang rute controller ya. Jadi video sebelumnya yaitu tentang instalasi, video kedua tentang routing, yang ketiga ini saya akan membahas tentang controller. Oke, kita buka dulu dokumentasinya ya. Controller dokumentasi, silakan kita buka dulu dokumen. Jadi diusahakan Anda kalau mau belajar apapun framework yang mau kita pelajari atau yang mau kita gunakan, baik itu framework ataupun bahasa pemrograman, senantiasa Anda belajar atau melihat ya dokumentasi dari framework yang Anda gunakan atau bahasa pemrograman yang Anda gunakan. Kalau misalnya Anda menggunakan Flutter, berarti Anda lihat ada dokumentasi tentang Flutternya, atau kalau di mobilenya ada Flutter, ada Ionic, ya, nah, dan lain-lainnya, atau React. Silakan Anda belajar menggunakan atau mempelajarinya menggunakan dari dokumentasi framework atau bahasa pemrograman tersebut. Kalau PHP berarti di dokumentasi dari PHP-nya. Ya. Dari dokumentasi ini kita bisa tahu struktur atau aturan-aturan yang benar yang digunakan oleh framework tersebut. Oke, kita akan bahas tentang controller. Kita cari saja controller. Oke. Dari bahasanya, dari keywordnya, controller berarti dengan kata yaitu kontrol, yaitu berarti mengontrol. Apa yang bisa dikontrol? Ya, semua pengolahan data di dalam aplikasi kita, bahkan juga bisa mengontrol sebuah routing. Ya ini ya, ini penjelasan introduksinya, pendahuluannya. Kontrol itu bisa kontrol ya sebuah kelas ya. Controller can group, bisa juga membuat sebuah grup yang menghandle untuk sebuah logic ya. Controller ini dia berada di dalam aplikasi kita, yaitu di folder app http controller http ya. Ini di sini app http controller, inilah direktori tempat meletakkan controller di Laravel. Jadi sama dengan bahasa framework CI, di situ juga ada controller. Jadi sekarang rata-rata semua framework sudah menerapkan konsep MVC, model, view, dan control. Jadi juga Laravel juga ada controllernya. Jadi kalau kita lihat project kita minggu lalu, ya, kita buka project kita minggu lalu yang pada video sebelumnya, di sini ada app ya, http ya, controller. Nah, ini berarti di dalam inilah kita meletakkan controller pada framework si Laravel. Jadi masing-masing framework itu untuk direktorinya itu berbeda. Jadi makanya kita perlu lihat dokumentasi dari framework yang kita gunakan supaya kita mudah ya. Ini basic controller ya. Ini struktur dasar dari controllernya ya. Ini struktur basic, ini strukturnya. You can define root controller methodnya, bisa kita juga bisa menggunakan atau controller untuk mengatur routing. Tapi kita gunakan dulu ini ya di atas ya, root class show ya. Ini
Oke. Langsung saja kita praktek ya. Ini cara pembuatan controller. Kita lihat cara pembuatan controllernya bagaimana. Oh ini ya, kita bisa menggunakan PHP Artisan Mac Controller ya. Kalau yang pakai resource ya. Nah ini nih, PHP Artisan Mac Controller Resource. Ini biasanya kalau kita membuat controller untuk mengatur sebuah CRUD. Jadi nanti struktur resource dari CRUD ini sudah otomatis terbuat, terus strukturnya sudah otomatis terbuat pada saat kita create menggunakan PHP Artisan. Oke, kita langsung saja praktek ya untuk penggunaan controller ya. Kita gunakan dulu controller, kita buat dulu controllernya. Oke, dari teori tadi mengatakan bahwa controller itu letaknya di dalam app HTTP controller. Oke, dalam ini kita bisa secara manual tambah ya, kita tambah misalnya kita mengatur home, misalnya kita buat home ya controller.php. Nah ini cuma kalau kita buat manual codingnya sini resource-nya kosong, jadi kita harus mungkin yang ngambil struktur yang ada di sini ya. Nanti ini kita ambil ya, kita kopas, kita pastikan di sini, nanti kita atur sesuai kebutuhan ya. Tapi kita bisa juga menggunakan PHP Artisan. Ini saya hapus dulu ya, home controllernya saya hapus. Oke, kita bisa menggunakan PHP Artisan ya. Kita jalankan terminal ya, terminal dari sini ya, new. Ini sudah ada terminal, sudah saya buka. Bisa gunakan PHP art ya. Di sini dia ya, PHP Artisan Mac Controller misalnya ya. Jadi kita buat sini PHP Artisan Mac ya controller. Nama controllernya apa ya? Kita buat home controller ya. Di sini kita nggak perlu sertakan .php-nya karena pada saat kita buat sebuah controller, kita cukup nama controller saja, nanti akan otomatis tercreate home controller.php. Jadi pada saat kita pembuatan controller, kita tidak perlu mengikut sertakan .php di penamaan controller di sini. Jadi kita enter. Ya sukses, ya ini langsung terbentuk ya. Sukses, langsung dia akan mengarahkan di dalam controller ini. Kita buka. Ya, kalau kita menggunakan PHP Artisan, resource atau struktur ya dari controllernya ini otomatis udah terbuat ya. Jadi ini kalau kita menggunakan Artisan. Kalau misalnya kita mau membuat controller yang resource-nya banyak, yang terutama lagi untuk pengaturan CRUD, bagaimana misalnya untuk insert, delete, apa semuanya, kita bisa menggunakan tambahkan resource. Contoh yang resource, mana resource ya, resource ini ya, controller resource ini untuk bisa menggunakan untuk mengontrol yang jenisnya itu create, read, update, and delete, yang CRUD ya, routing ya. Bisa menggunakan Mac controller menggunakan resource. Oke, ini saya hapus kembali controller ini, kita hapus ya, kita delete ya. Oke, kita buat lagi PHP di sini ya, PHP Artisan Mac ya controller. Nama kontrol kita adalah home, tetap home juga, masih sama namanya. Kita kasih resource ya. Nah, kita tambah resource. Oke, sukses. Nah, kalau kita lihat ya ini, jadi struktur dari controllernya ini
dia sudah membuat atau strukturnya langsung otomatis, ada indeks, ada create ya, tinggal kita isi create-nya apa, store ini kita isi pada saat store menyimpan apa, menampilkan apa ya, edit, update, nah, destroy untuk hapus. Jadi ini controllernya. Kalau saya sering gunakan yaitu yang resource ini, karena kebanyakan controller kadang kalau kita untuk CRUD ya biar udah create otomatis saja ya strukturnya, jadi nggak perlu kita tambah manual. Oke, kita akan coba membuat controller untuk routing ya. Kita coba membuat controller untuk routing. Misalnya jika home ini diklik, kita arahkan dia ke controller. Coba mana ya routingnya? Iya, ini routing ya. Routing. Oke, saya coba sini, saya copy saja. Kita akan modif routing home kita yang kemarin, yang sudah pernah kita buat. Ini kita modif ya. Saya mau gunakan routingnya ini menggunakan controller ya, ini ya. Controller ini saya ganti dengan home ya, home ya. Ini controller kita apa, controller kita tadi namanya yaitu adalah home controller ya, namanya adalah home controller. Di dalam home controller ini kita mau jalankan fungsi mana, mau kita eksekusi ya. Kita fungsi di dalam home ini ada index, ada create, ada show, ada apa gitu ya. Bolehlah kita mau buat di index atau di show boleh juga ya. Ya, setelah kita atau di index aja dulu ya. Indexnya. Oke. Oke, pasti. Kita coba jalankan. Ya, kita coba jalankan PHP Artisan serve. Oke. Coba jalankan di sini. Sorry. Lama kopinya. Oke, kita buat di sini yaitu home ya. Ya, di sini error target class home controller tidak ada. Jadi pada saat routing dia mengatakan target untuk home controller ini tidak ada. Sebenarnya sudah kita buat, cuma ya permasalahannya kita tidak mendefinisikan di bagian routingnya ya, bagian ini ya. Ya, kita definisikan di atas routing kita, atas routing di sini ya. Yang kita gunakan yaitu home controller. Oke ya, ini ke index misalnya, kita arahkan ke index. Oke, kita coba lagi ya. Ini mengapa kosong? Ini sudah mengarahkan ke controller. Mengapa kosong? Karena indeks di controller ini kita belum membuat aksi atau membuat kontrol apapun ya. Misalnya kita buat saja sederhana untuk return ya, return aja ya, return saya buat sini return ya, return hello world use controller ya, use controller. Nah, artinya kita akan hello world ini dijalankan menggunakan controller gitu ya. Coba ya kita lanjutkan. Nah, ini ya. Hello world use hello world yang kita buat ini sudah menggunakan controller. Tahunya menggunakan controller gimana? Di sini di routing, jika routingnya ini ke home, dia menjalankan controller ya. Controller yang dijalankan, yang dieksekusi dia adalah fungsi dari controller itu ada index. Ini kalau saya kosong, kalau misalnya saya ganti misalnya indeks A ya. Di dalam kontrol ini kan tidak ada fungsi indeks A. Kita cek yang nggak ada ya, nggak ada.
ini pasti akan error. Kenapa? Why? Karena home controller tidak memiliki fungsi indeks A. Kita coba saja ya, akan error. Method API controller dia tidak punya method atau fungsi dengan nama indeks A gitu. Nah, karena mengapa? Karena di dalam ini tidak ada fungsi atau metode yang namanya itu indeks A ya. Ya, adanya indeks so bla 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 ya. Sesuai dengan nama dari fungsi yang di sini ya. Ya. Indeks create ya, store nama sebuah metode atau fungsi di dalam controllernya. Oke, ini berarti kita arahkan dia mereturnkan menampilkan hello world ya. Home hello world. Kalau misalnya kita mau ya mengarahkan dia di sebuah view, artinya kontrolernya kita arahkan di view ya, kita tinggal return view home ya, seperti ini ya. Saya copy saja, saya delete kembali, saya pastikan sini. Oke, return view home artinya dia kembali sudah mengarahkan ke home ya. Errornya cek dulu errornya apa. Home itu tidak ada variabel judul. Oke, kita lihat apa home kita ini. Coding home-nya mana? Berarti di dalam view home ya, resource view home. Oh, home ya, home. Oke. Oh, ini belum ada, ini belum. Oke, kita coba ya. Nih ya, berarti dia sekarang ini si si home ini kita panggil routingnya tapi sudah menggunakan controller ya. Routing home menggunakan controller home yang dijalankan adalah fungsi index ya. Berarti fungsi index ini, dan di fungsi index ini kita direct ke home misalnya, ke view-nya. Mengapa kok hanya untuk sebuah routing kita mengatur menggunakan controller misalnya ya? Mengapa tidak di web ini saja? Kan kalau kita lebih sederhananya, kalau kita lihat lebih mudah, routingnya ini langsung mengarahkan ke view kan, seperti itu. Mengapa sebuah routing harus diatur menggunakan controller misalnya ya? Mengapa nggak langsung saja kita buat seperti yang materi routing yang sebelumnya gitu ya. Kelebihannya kalau kita menggunakan routing ya, menggunakan controller untuk routing, kita bisa mengirim parameter pada saat kita mau lempar ke view-nya. Kita bisa mengirim variabel ya, mengirim variabel atau data ke view-nya pada saat controlling gitu ya, pada saat dikontrol ya. Contohnya misalnya ya, di home ini kita akan melempar sebuah variabel. Kita buat misalnya di sini judul sebuah variabelnya, misalnya judulnya adalah halaman dashboard atau dashboard, halaman utama aja lah ya, halaman utama misalnya ini ya. Ini bisa halaman utama ini, variabel judul ini bisa kita lempar ke view-nya. Jadi kita lihat di sini ya, untuk kita lihat ya, dia melempar parameter. Oke, kita cek dulu di source ada di kita lihat dokumentasinya. Ini untuk ya, kita back ke materi routing ya, kita back ke materi routing, cari routing menggunakan controller. Ini sudah menggunakan controller routingnya ya. Oke, index pada saat dia melempar parameter, kita cek di sini view root ya, ini ya, ini nih. Oke, kita bisa menggunakan misalnya dia ke
Ini bisa nih kita gunakan ini. Atau lebih jelasnya dimana ya, saya lihat kemarin strukturnya tadi controllernya ya. Oke, cek kembali, kita cek di controllernya. Ya ini bisa ya, return the view user. Ini parameter yang akan dikirim dia user, dia ngambil dari mana. Ini bisa ya, ini bisa ya. Ya ini ada nih, return view usernya apa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita arahkan di kitanya ya, dia arahkan ke home ya, dia mengirim mengirim judul ini parameternya ngambil dari judul. Oke, dia mengirim variabel judul ya, seperti ini ya. Jadi dia mengarahkan ke view, tapi dia di view-nya dia mengirim parameter judul ya, seperti ini. Dia mengirim parameter judul, sehingga di view home-nya kita bisa memanggil parameter judulnya gitu ya. Judul. Kalau kita show ya, ini ya halaman utama, judul dari ini kita tadi ya, controllernya. Atau misalnya dashboard ya, dashboard ya, halaman dashboard. Berarti di sininya, di view-nya dia bisa mengambil ya. Ini bisa kita buat dinamis dengan cara melakukan SQL ke database ya, melakukan SQL ke database. Kita panggil datanya, tinggal kita view. Jadi bisa dinamis ya, datanya ini bisa diambil dari database ya. Bisa kita view di view-nya. Bisa kita buat dua, misalnya judul sama isi ya. Saya kopas saja. Saya buat satu lagi isi ya. Ini bagian isi misalnya, kita tambah saja ya, kopas, saya copy saja ya, ini isi. Oke, bagian ini juga isi. Oke, judul isi ya. Jadi di home ini kita gunakan lagi juga, bisa kita ambil parameternya ya, gunakan isi. Oke, kita lihat hasilnya ya, ini ya, isi semua, isi ya, isi bagian ini adalah isi. Oke, kita coba. Oke, bagian ini adalah bagian isi. Jadi itu kelebihannya kalau kita menggunakan controller ya. Kalau routing seperti ini ya, kalau ini ada routing tanpa view ya, artinya kita langsung return word. Kalau ini dia routingnya langsung mengarahkan ke view ya. Kelemahannya kalau routing kita arahkan ke view langsung, data di routingnya ini data di view-nya kita ngambil dari mana, seperti itu. Kalau umpamanya datanya cuma statis ya nggak masalah, nggak perlu lewat controller. Tetapi kalau misalnya data tersebut dinamis yang diambil dari database, atau melakukan pengolahan, diambil data dulu, melakukan proses aritmatika atau logika lainnya, yaitu disarankan untuk routingnya ini melewati sebuah controller. Karena nanti di dalam controller tersebut baru kita untuk melakukan pengaturan, baik itu nanti ada misalnya fungsi logika atau apa, kita lakukan di sini, atau penjumlahan ya, bisa kita lakukan di sini. Misalnya terutama kalau misalnya kita buat aplikasi atau web yang menggunakan metode atau perhitungan SPK atau AI dan lainnya, itu biasanya kita buat rumusnya atau perhitungannya itu di bagian controller ini ya. Jadi pada saat view-nya dia tinggal cukup menampilkan hasil dari rumus yang telah kita buatkan. Bukan di dalam view ini kita buat mengaturkan atau menggunakan rumusnya langsung, tapi kita atur, kita panggil. Kalau database kita ambil dari database ya,
variabelnya, datanya, baru kita olah di sini, baru kita lempar ya. Oke, itu untuk home ya. Misalnya kalau kita mau nambah lagi, kita mau nambah sebuah controller, kita mau ngatur controller untuk galeri misalnya. Oke, kita buat saja lagi yang untuk galeri. Oke, ini saya PHP Artisan Mac ya, controller galeri ya, galeri controller namanya ya, controller kasih resource ya. Berarti kita membuat controller dengan nama galeri controllernya resource ya. Salah ya, resource. Oke, enter ya. Oke, sudah terbentuk. Sukses ya, controller create sukses ya, sudah berhasil kita membuat controllernya. Kita lihat saja mana ada galeri ya. Oh, ini ya. Oke. Ini dia sudah terjadi struktur. Oke, kita gunakan routing ya, kita routing galeri ini untuk ke galeri mana galeri ya. Ini saya komen saja dulu, nggak saya gunakan. Kita gunakan routing galeri untuk mengarahkan ke galeri ya, galeri ya. Ini akan error kalau kita arahkan ke galeri ya. Mengapa kita ini akan error ini ya? Oh ya, ini sebelum saya aktifkan jalankan PHP Artisan serve ya, belum saya jalankan. Oke, ini ya. Ini akan error. Nah, ini target galeri controller tidak ada. Nah, artinya kenapa tidak ada? Karena kita belum gunakan di routingnya ini, belum kita tambahkan. Ya, jadi setiap controller yang kita pakai kita tambahkan. Jadi sebuah controller itu nggak boleh namanya sama loh. Kalau namanya sama di root ini dia akan ada garis merah menanda bahwa ini controllernya sudah sama gitu ya. Jadi nggak boleh kayak ada, kita nggak boleh menggunakan sebuah controller yang sama ya. Beda. Oke, di sini dia galeri kosong. Mengapa kosong? Karena ini sudah kita arahkan galerinya ke galeri controller menjalankan function atau metode index. Ya, galeri controller menjalankan indexnya masih kosong ya. Ya, boleh tadi kalau mau kita return langsung boleh, atau kita langsung ke galerinya. Kita arahkan langsung ini ke galeri. Oke, ya. Ya, jadi sekarang galeri ini sudah menggunakan controller untuk mengarahkan atau untuk routingnya ya. Kita cek lagi di controllernya ya, ini tadi ya, parameter oke. Atau kita bisa misalnya seperti ini, routing melempar ID ya, melempar ID untuk show ya, seperti ini. Misalnya kita gunakan routing ya galeri, misalnya kita mengambil galeri 1, parameternya ID misalnya ya. Oke, tapi di sini show ya, oke, show ya, galeri ID show, galeri ID galeri ID sini show berarti di galerinya menggunakan metode show ID. Berarti di sini kita arahkan dia, kita langsung kasih return saja ya, return hello world ya. Kita buat return. Nah, ini kita buat return ini. Kita buat return di sini show-nya. Selamat datang. Kita lanjutkan sini. $ID ya, gitu ya. Oke. Misalnya kita buat galeri mouse ya, selamat datang mouse. Oh, ini kita spasikan dulu ya. Oke.
Selamat datang Mus. Kalau kita buat di sini misalnya Diana ya. Selamat datang Diana ya. Kita bisa menampilkan raw data ini ya. Atau misalnya John ya, seperti itu ya. Selamat datang John ya. Jadi bisa seperti ini ya. ID-nya ini kita lempar berdasarkan sini ya. Galeri ID, dan ID ini kita akan ya kita menggunakan controller show tadi ya. Di galeri controller menggunakan show. ID-nya diambil. Makanya ID-nya ini namanya ya dinamis ya, sesuai dengan apa yang kita buatkan ya. Tahu kalau misalnya kita mau buat menggunakan ini ya, menggunakan galeri ya. Oke, return galeri. Ini saya pastikan di sini return galeri. Mau ngirim parameter nama tadi ya. Mengirim parameter nama tadi sama dengan seperti ini ya. Kita kasih ini ya. Saya kopas saja. Galeri. Nah ini ya. Saya kopas saja. ID-nya ya. Kita kasih ambil ID. Ya, ini kita buang, nggak kita gunakan. Yep. Oke, ID ya. Koma di sini mana? Oke, ID. Oke, di galerinya bisa kita tambahkan ID. Galeri, mana galeri? Galeri home-nya ya. Galeri ini view ya. Kita ambil. Galeri foto ya, galeri foto ya. Isinya foto. Galeri apa ya? Galeri album ya, album sama juga ini ya, seperti ini ya. Jadi di data dinamis ini bisa kita gunakan controller ya. Kita gunakan controller ya, routing kita arahkan ke sana ya, routing. Ini parameter yang kita kirim di galeri control show, dia mengambil ini dan ini kita lemparkan kembali ke galeri, kasih parameter ID-nya ya, ID sini ya. Nih ya, untuk gunakan. Oke, single action ini nggak kita jarang gunakan ya. Middleware ini untuk mengatur controllernya ini yang boleh menggunakan tuh siapa outnya. Misalnya kalau login sebagai admin, maka dia bisa menjalankan controller ABCD, apa nama controllernya ya. Jadi ini kita bisa atur control middleware sesuai dengan level pengguna aplikasi, siapa yang bisa mengakses kontrol tersebut ya. Resource ya, ini udah kita bahas tadi ya. Ini ini routing ya. Routing ada bisa menggunakan get, post, apanya. Oke, ini enggak. Mungkin itu saja video kali ini. Kalau untuk lebih detailnya, lebih rincinya, nanti Anda bisalah pelajari atau baca dokumentasi dari Laravelnya tentang controller. Mungkin itu saja video kali ini. Saya kira cukup. Baiklah, saya akhiri dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video lanjutnya.